Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru saya, dosen saya, ini tadi perlu diralat. Pak Samsul memanggil saya yang terhormat itu salah. Beliau guru saya, nggak boleh sama muridnya saya yang terhormat begitu. Yang tersayang juga nggak boleh, Prof. Nanti bahaya. Prof Samsul ini dosen saya. Dulu beliau masih dosen muda ya, tapi saya sudah menduga beliau ini akan cepat jadi profesor begitu. Alhamdulillah di usia yang masih muda sudah jadi profesor. Dan hari ini tidak semua orang, Pak Jun, punya kesempatan bisa meraih profesor di usia muda. Nah, setidaknya saya kecipratan. Kalau beliau profesor, saya provokator. Jadi sama-sama profnya begitu ya. Oke, terima kasih. Beliau sangat menginspirasi. Dulu saya sering dikritik tulisan-tulisan saya. Oh, iki opo tulisannya rak mutu katanya begitu. Nah, tapi alhamdulillah kritikan itu menjadi cambuk penyemangat. Jadi saya masih ingat sekali datang ke Semarang itu, Pak Jun, saya sendiri. Saya tidak punya siapa-siapa. Datang ke UIN Wali Songo, IAIN Wali Songo, Mas Sofyan. Saya ditanya, "Dek, kamu kan ada PMI, anak PMI. Kamu mau kuliah apa?" Saya tidak tahu mau kuliah apa. Loh, ini anak mau daftar apa? Saya bilang, paling favorit di kampus ini. Kemakinan begitu. Apa paling favorit? Tarbiyah, bukan fisip. Belum. Oh, sekarang fisip. Jadi dulu tarbiyah, Prof. Beliau dosen tarbiyah dulu. Kemudian ditanya, jurusannya apa, Dek? Jurusan paling favorit di tarbiyah. Tambah kemaki. Akhirnya ditulis tarbiyah jurusan PAI, jurusan PAI. Jadi paling favorit dulu PAI. Dan alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar, ketemu orang-orang baik seperti beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, itu Bu ya. Saya lama tidak manggung begini. Dulu sering sama beliau. Saya jadi salah satu pembicara tetap Kesbangpol. Sering kemana-mana bareng. Sampai-sampai saya baru menyadari tadi jam 3 saya di WA balas jam 3. Jadi jam 3 saya itu bukan tahajud, nonton Liga Champion. Jadi nonton Liga Champion, tapi karena tadi di WA Prof Samsul, saya tahajud dulu gitu kan, biar saya bisa cerita sama beliau saya tahajud. Begitu. Saya tidak siap dengan materi, tapi alhamdulillah saya ada beberapa bank data, bank materi saya. Makanya tadi saya keluar, saya ambil PPT. Moderator Mas Rauf saya tanya, harus ada materi enggak? Kalau ada syukur, kalau enggak apa-apa Mas, katanya begitu. Wah, ini payah. Tapi alhamdulillah saya ada beberapa, sehingga mungkin nanti mohon maaf kalau bicara saya agak sedikit lompat-lompat karena paparannya akan saya sesuaikan. Tadi dari narasumber terdahulu ada beberapa data yang memang mungkin sama. Stressing saya nanti akan lebih kepada bagaimana pola pikir kita hari ini itu dibentuk oleh media. Beliau tadi pembicara pertama Pak Sukendar sudah berbicara soal dalil, Mas Sofyan sudah bicara soal hoaxnya. Saya akan mencoba bagaimana hari ini masyarakat kita diacak-acak oleh media. Hari ini Bapak Ibu, kita disuguhi berbagai macam media, berbagai macam alat yang itu tidak hanya berada pada ruang-ruang umum. Kalau dulu nonton bioskop di tempat umum, nonton TV di ruang keluarga. Hari ini media kita itu sudah nyampe ke ruang yang paling private sekalipun. Di kamar, saya sering literasi media, Prof. Anak-anak SMA, saya tanya siapa yang tidak punya TV hari ini? Tidak ada yang angkat tangan. Saya tanya siapa yang TV-nya punya lebih dari satu? Itu lebih dari separuh mereka punya TV lebih dari satu. Siapa yang punya HP lebih dari satu? Itu lebih dari separuh anak-anak SMA kita, anak-anak kuliah kita, itu angkat tangan. Jadi HP-nya itu lebih dari satu. Siapa yang punya nomor lebih dari satu? Itu banyak juga, itu nomornya banyak begitu. Kalau saya gonta-ganti nomor karena dikejar utang terus, gonta-ganti terus.
Kita hari ini tidak sadar Bapak Ibu, sampai ruang yang sangat privacy sekali kita disentuh oleh media. Apa? Di kamar tidur kita selalu, saya sampai protes, itu saya itu tidak bisa tidur, kalau tidak bisa tidur pasti nonton HP. Saya tanya, kenapa nonton HP terus? Gak bisa tidur kok ya. Jadi suaminya dicuekin daripada lebih baik ngeloni HP daripada ngeloni bojone. Saya kadang agak tersinggung, Bu. Begitu istri saya itu, saya bilang, loh hati-hati itu kecanduan. Tidak sedikit hari ini juga yang kehilangan tata krama gara-gara gadget, yang kehilangan etika gara-gara membaca media sosial. Pengaruhnya adalah ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini kebutuhan pokok itu kan kalau dulu sandang, pangan, papan. Hari ini ada 4, tidak hanya 3. Sandang, pangan, papan, gadget. Sandang, pangan, papan, televisi. Ini pengalaman saya, harta gono gini yang sampai hari ini saya miliki. Pertama saya miliki itu adalah televisi. Jadi habis nikah yang bisa saya miliki pertama beli itu ya TV. Rumah enggak, rumah kan sekian gitu ya. Tadinya jadi kontraktor dulu. Kontraktor. Bapak Ibu, dulu fenomena masyarakat dulu itu kalau mau, mungkin ini saya dapat cerita dari mbak saya, dari ibu saya. Waktu saya kecil, saya ingat sekali ketika ada pengumuman, kampung saya jauh di Brebes bagian selatan. Jangankan ke ibu kota provinsi, ke ibu kota kabupaten aja dari kampung saya itu 2 jam. Saking jauhnya. Nah, pelosok sekali. Dulu sistem transformasi informasi itu melalui tokoh masyarakat, melalui kepala desa, melalui Pak Camat, melalui kiai, melalui ustadz yang ada di kampung. Sehingga pemerintah daerah, gubernur, presiden ketika menginstruksikan satu program itu satu bahasa. Yang jadi rujukan, oh itu Pak Kepala Desa, ini kata kiai saya, ini kata Pak Camat. Di kampung saya itu dulu begitu. Fenomenanya begini. Jadi dikumpulkan, dikasih sosialisasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Tetapi hari ini Bapak Ibu, fenomena itu berubah. Anak-anak kita hari ini mendapatkan informasi bukan dari Profesor Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif, tetapi dapat informasinya dari Profesor Dr. Mbah Google. Jadi bukan kiai yang ditanya, bukan lurahnya yang ditanya, bukan camatnya yang ditanya, tetapi sekarang banyak mencari informasi itu dari Google. Hari ini mungkin Bapak Ibu seringkali menyaksikan perdebatan yang tadi disampaikan Prof. Samsul, isu-isu yang tidak penting. Kemarin Idul Adha, saya saking jengkelnya, itu di grup SMP, saya Pak Jun, grup SMP. Ada teman saya yang merantau ke Jakarta. Saya tahu dia waktu kecil nggak ngaji, saya mending lah ngaji begitu. Mas, dia berfatwa di grup SMP itu bahwa teman-teman kita ternyata selama ini salah. Wah, saya gila ya. Ngeri bacanya itu. Loh, kenapa salahnya? Ada satu kewajiban yang tidak kita laksanakan, yaitu berkurban. Menurut Al-Quran, Quran itu wajib. Kurban itu wajib. Dalilnya ini. Dia sebutkan. Lah terus ada yang tanya, loh berarti selama ini kita dosa? Iya, dia jawab. Saya baca terus. Saya bilang ini gimana begitu ya. Jadi menurut dia, kurban itu wajib dan harus dilaksanakan. Lah cara melaksanakannya gimana kalau orang nggak punya uang? Ya sudah, kayak anak TK nggak apa-apa gitu bro. Jadi iuran. Kalau kambingnya harga 3 juta, 100 ribuan katanya 30 orang itu sah jadi kurban. Saya bilang itu mah anak kecil, anak saya TK diajari kurban ya begitu. Kalau kurban itu ada kaifiahnya, ada tata caranya. Gak bisa berdalil sembarangan begitu. Dan itu banyak diamini sama teman-teman saya. Dan saya terpaksa. Saya biasanya pasif Bapak Ibu. Di grup WA manapun saya biasanya pasif. Saya tidak begitu banyak
berkomentar, tetapi ketika itu sudah menyesatkan, saya mencoba untuk meluruskan. Dan pengalaman saya ini mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Banyak berseliweran. Ya. Kita itu kan disibukkan dengan perdebatan politik dan agama. Kalaupun tadi ada kesehatan, ujung-ujungnya di politik, Mas. Kita itu disibukkan dengan itu. Maka saya itu di media sosial saya, mungkin cek media sosial saya, gak ada saya itu komentar soal agama, soal politik yang serius, enggak. Saya soal sepedaan, Pak Jun. Jadi kalau mijen ini sudah dalam genggaman saya. Saya berani taruhan sama Bapak Ibu, masuk hutan sini cepet-cepetan keluar jalannya mau ke arah Polaman atau ke arah Sabara, insya Allah saya paling cepat. Hampir setiap minggu saya masuk ke hutan ini, sepedaan. Jadi mijen, ngalian, boja itu belusuan. Hari ini aja enggak ya? Hari ini enggak, ini kebetulan karena sama guru saya yang enggak berani. Pokoknya siap, ditanya, Mas jadi pembicara, siap, sampai saya tidak tahu. Saya pikir mau di rumah gitu ya, santai-santai, ternyata datang ke sini begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi fenomena ini harus diwaspadai. Makanya begini, saya menganjurkan dimanapun forum literasi berada, kepada guru ngaji, kepada Pak RT, kepada Pak RW, kepada siapapun, hari ini kita tidak boleh kembali mendewa-dewakan kopi darat seperti ini. Media ini yang kita hadapi ini, hari ini kita harus bertarung di sini. Saya sepakat dengan Gus Baha. Gus Baha kan sering begini. Hari ini orang alim itu ya harus ngaku alim. Orang pinter agama itu harus ngaku pinter agama. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceramahnya Gus Baha begitu. Kalau orang ahli filsafat harus ngomong ahli filsafat. Kenapa? Akan berbahaya kalau orang agama itu karena katanya tawadhu, diem saja, sehingga orang tidak tahu keluhuran ilmu kiai, keluhuran ilmu ustadz-ustadz kita. Padahal di luar sana yang menebar hoaks soal agama, yang merasa jadi sudah meraih tiket ke surga dengan menyebarkan hoaks begitu. Itu luar biasa mereka menggebu-gebu dengan menguasai media ini. Dikemas, dipacai gitu kan sering kali. Dikasih kasih celak begini sini, aisydo, surban begitu. Maka sudah saatnya hari ini tokoh-tokoh masyarakat kita, baik kalau saya menyebut dua organisasi lah, NU Muhammadiyah, ini sudah final. Tidak sedikit kok tokoh-tokoh kita. Kalau kita mau berbicara soal sumber ilmu pengetahuan, harus dimulai bicara hari ini, siapapun. Melalui apa? Melalui media. Kenapa? Rujukannya ini Bapak Ibu. Rujukannya ini. Gak bisa hari ini anak kita, anak milenial itu dipaksa misalnya suruh ayo dengerin nih Pak Lurah mau bicara. Gak bisa. Mereka tetap rujukannya ini. Maka perangnya itu adalah perang melalui media. Dan harus mendeklar. Ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita di kampung ini harus dideklar bahwa ini ahli kitab kuning, menguasai Safinatun Najah, Imriti, gitu kan, tafsir Jalalain dan lain sebagainya, harus dideklar. Kalau tidak, bahaya. Agama bisa diikuti oleh orang yang tidak tahu agama kepada orang yang tidak tahu agama, atau sok tahu agama, kan bahaya. Ini saya sepakat dan saya seringkali mengulang apa yang disampaikan Gus Baha ini. Bapak Ibu, nah ini kalau dulu ini revolusi meja makan, jadi pada pegang HP. Dulu makan ya makan, kemudian kalau zaman sekarang makan ada HP-nya. Foto dulu begitu, apalagi ibu-ibu Mahmud Abbas ya, mamah muda anak baru satu. Nah, atau macan ternak, mamah cantik nganter anak. Itu kalau mau kemana-mana cekrek-cekrek. Saya kalau nganter anak saya sekolah di Nasima itu ibu-ibunya itu kalau kumpulan Tapi saya senang sih kalau suruh istri saya, ya nanti wakili ya orang tua wali. Oh siap.
Jadi perintah istri saya yang tidak saya tolak itu ketika nganter anak saya dan nganter rapat orang tua wali Pak Jul. karena saya ketemu Mahfud Abbas tadi, Prof. Ini live ini. Gak apa-apa, istri saya nonton, sudah kebal istri saya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini tadi sudah disampaikan, ada beberapa data yang sama, aktivitas di media sosial platformnya. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika generasi kita hari ini itu adalah generasi yang kecanduan. Kalau kecanduan narkotik itu kelihatan, ya. Kalau kecanduan sabu juga kelihatan. Paling gitu-gitu terus lah. Kecanduan sabu. Kalau kecanduan minuman keras, ya kalau tidak kurus, perutnya jembling. Ya, itu kelihatan. Matanya merah, itu kelihatan. Tapi generasi yang bahaya itu adalah kecanduan apa? Kecanduan media. Kecanduan media itu kenapa berbahaya Bapak Ibu? Karena ini bisa menimbulkan kemalasan, egois, kesombongan, haus kekuasaan, nafsu dusta, dan lain sebagainya. Bahaya. Maka saya di KPID sangat getol sekali bagaimana radio dan televisi ini bisa membentuk karakter anak bangsa itu untuk menjauhi sifat-sifat yang seperti ini. Saya sangat kalau yang saru, sara, sadis, seram mungkin sudah terbiasa. Tetapi coba kekuatan semiotik, kekuatan bahasa. Misalnya di media itu ada istilah EGP. Apa Bu? EGP. Emang gue pikirin. Mas Bulo. Masalah buat lo. Ini akan menimbulkan sikap egois. Tidak disadari. Makanya banyak acara-acara televisi yang kemudian kita kritisi. Kenapa? Karena mengajarkan secara tidak langsung sifat-sifat yang mengarah ke arah sana. Banyak acara TV yang hilang. Terbaru dari Jendela SMP, itu kita kritik. Ya, Anak Jalanan, Curhat Anjasmara dulu ada, Smackdown, kemudian Ganteng-ganteng kayak saya, salah ya, Ganteng-ganteng serigala Bu ya, itu hilang semua. Hafal, ibu ya hafal. Yang terbaru ini kan yang sering jadi Mas Asep, kok itu yang di TV sebelah yang selalu nyanyi ku menangis gitu. Kok belum dikritik katanya? Ya karena kalau diregulasi itu harus jelas pelanggarannya di mana. Gitu kan? Loh itu pagi ku menangis, siang ku menangis, sore ku menangis, malam ku menangis katanya. Jadi kalau ibu-ibu tahu Pak sinetronnya, jadi ceritanya jelas. Tahu. Itu kita getol. Bagaimana kemudian memperhatikan itu, termasuk di dalamnya bagaimana pemberitaan yang melalui media sosial ini, media mainstream itu tadi disampaikan Mas Sofyan. Radio dan televisi ini menjadi pilar, menurut saya hari ini menjadi garda terdepan. Kenapa? Meskipun mungkin menurut survei radio TV ini penontonnya menurun, tetapi trust publik itu masih ada di TV. Trustnya ada di TV. Sama radio, ini sahabat mata juga punya radio ya Mas ya. Punya radio, ini bagus nih radionya, cuman sayang karena regulasi tidak punya izin. Jadi izinnya tidak ada, akhirnya belum berizin. Kita getol di situ Bapak Ibu. Pemberitaan TV dan radio kita cermati betul untuk menghindari informasi-informasi yang tidak betul, terlebih dari hoax. Kalau hoax mungkin tidak begitu banyak masuk di ranah TV dan radio. Tetapi berita-berita yang di-framing, berita-berita yang dipotong, berita-berita yang diarahkan itu masih banyak sekali. Dan itu harus kita perhatikan bersama-sama.
untuk menangkal tadi. Menangkal informasi yang tidak benar, hoaks yang merajalela yang ada di media sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, revolusi teknologi informasi mengharuskan kita tadi harus ikut arus teknologi hari ini. Mas Karyadi, Bawaslu Mas ya, sekarang banyak pakai media sosial. KPU juga banyak media sosial. Kiai-kiai kita juga harus banyak menggunakan media ini. Supaya apa? Supaya perangnya itu imbang. Jadi ini perangnya imbang begitu. Karena sudah di dunia maya itu sudah luar biasa. Ini saya lompati saja. Nah, maka saya menyebut kalau dulu zaman Pak Harto ke sana, sebelum era reformasi itu ada namanya era Orde Lama zaman Pak Karno, Orde Baru zaman Pak Harto. Setelah reformasi menurut saya orde yang paling kuat itu adalah orde media. Bagaimana media itu mengkonstruksi pola pikir kita. Yang bagus itu begini menurut media hampir diamini oleh kita. Hampir diamini oleh kita. Bahkan mungkin secara tidak sadar pilihan-pilihan untuk kehidupan kita sehari-hari juga ditentukan oleh media. Ya, pilihan-pilihan untuk kehidupan sehari-hari itu ditentukan oleh media. Maka media telah membentuk satu pola pikir bahwa yang benar itu ya begitu, yang salah itu ya begini. Yang cantik itu kayak, bayangan saya, itu kayak Chelsea Islan. Nah, ini kira-kira sosok tampilan fisik wanita ideal itu Chelsea Islan, Prof. Nah, Prof Samsul lurus aja, ini bahaya, sudah di media, jadi saya nggak apa-apa. Saya sudah izin, Prof. Kalau laki-laki kira-kira begini. Coba ada nggak iklan yang misalnya di TV, di radio itu misalnya iklan kecantikan itu mohon maaf diperankan sama yang berkulit gelap, kusam, itu kan beda. Padahal cantik itu relatif. Cowok ganteng itu diidentikan dengan six pack, perutnya tidak opek begitu ya, tidak bentuk jembling begitu. Ini dikonstruksi itu begitu, secara tidak sadar. Percaya atau tidak? Saya tanya, Mas, halo, Mas admin, sampean sikat gigi? Nah, sikat gigi. Pakai apa odolnya? Pepsodent. Kata siapa? Kok harus pilih Pepsodent? Gak apa-apa iklan, gak apa-apa lah. Kenapa harus pilih Pepsodent? Karena udah hari lama pakai itu. Iya, enggak, untuk menentukan Pepsodent orang tua. Nah, ada kemungkinan orang tuanya referensinya dari media. Saya tanya, Mbak ya ini ya, belum Ibu ya? Dibuka sedikit. Oh, masih Mbak. Karena kalau di Prof Samsul ketawa aja. Batinnya gini, wah ini murid saya sudah pinter ya. Samponya pakai apa? Sunsilk. Referensi harus pakai sunsilk untuk rambutnya Mbak itu dari mana? Diri sendiri. Enggak, kan masa ujuk-ujuk sunsilk kan enggak ada informasi. Iklan. Saya pakai rambut Gatsby, pomade saya itu karena dari iklan. Iya kan? Nah, hari ini semua oleh media yang kemudian mengkonstruksi kita. Dan itu bahayanya. Kalau ke arah yang positif tidak masalah. Misalnya iklan harus jaga kebersihan pakai sikat gigi, harus rambutnya bagus pakai sampo. Kalau mau wangi ya pakai deodoran, pakai minyak wangi, itu tidak masalah. Akan berbahaya kalau doktrin dari media itu kemudian tadi berbau sara, berbau politik, berbau agama yang kemudian diarahkan pada hal-hal yang sifatnya negatif. Ini akan berbahaya. Dan itu secara tidak sadar siapapun hari ini. Nanti ada buktinya. Ada buktinya. Saya ada contoh, jangankan rakyat jelata, seorang menteri saja bisa salah nge-share hoax, bayangkan. Menteri loh. Dan itu menteri di bidang komunikasi.
Sekarang mantan sekarang, nggak apa-apa. Jadi saya berbicara fakta. Ini saya lewati saja. Nah, Bapak Ibu, informasi ini bahayanya, ini konglomerasinya dihilangkan saja. Kalau kita mencermati media itu, kalau dapat informasi yang murni itu tidak masalah. Tetapi bahayanya kalau informasi yang sampai di tangan kita, di gadget ini, adalah informasi yang sudah disaring berdasarkan kepentingan pemodal, informasi yang sudah disaring berdasarkan kepentingan penguasa, informasi yang sudah disaring berdasarkan kepentingan politik. Ya, ada politik, si A tidak suka dengan si B, si C tidak suka dengan si D. Maka kami di KPID paling disibukkan Pak Samad itu ketika Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Yang remuk adalah KPI. Kenapa? Karena saat itu berseliweran informasi yang tidak jelas. 2014 itu kan ngeri sekali pertempuran medianya. Masyarakat dibingungkan. Yang benar informasi yang mana? TV A memberitakan ini, TV B memberitakan ini. Bingung. Dan ini harus diakhiri Bapak Ibu. Siapa yang mengakhiri? Harusnya yang memiliki kekuasaan. Pemilik media harusnya lurus. Penguasa harusnya lurus. Masyarakat juga harusnya tidak boleh ikut-ikutan. Ini malah malah membuat runyam begitu dengan menyebarkan hoaks ini dan itu. Puncaknya 2017. Pilkada berada di DKI, tapi yang ribut itu orang di kampung saya. Ikut-ikutan ribut. Saya bilang loh, ngapain pilkada di DKI kok debat agama? Soal pemimpin itu tidak boleh, kafir lah tidak boleh, inilah tidak boleh, itulah. Itu ada di kampung saya, di pelosok, di Salem sana, di Brebes bagian selatan. Dan mungkin itu terjadi di kampung-kampung yang lain. Dan ini peran media Bapak Ibu. Peran media sekali lagi. Bahaya kalau kita hanya akan mendapatkan informasi yang sampah berdasarkan kepentingan media, politik, korporasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak, ini mau saya loncati saja. Ini soal hoaks tadi sudah banyak dibahas. Bahaya persebarannya juga sudah. Jadi kita satu guru satu ilmu gitu. Dilalah meskipun baru ketemu Prof, temanya banyak yang sama. Jadi ini saya loncati saja. Ini data di Kominfo, Dewan Pers. Bapak Ibu, dari 400 ribuan media online yang terverifikasi itu hanya 300-an. Media abal-abal. Maka kemarin itu ada Pak Jun, ada mungkin ke kantor Pak Jun juga pernah. Ada wartawan abal-abal, dia mungkin salah masuk ke kandang macan. Datang ke kantor saya. Wartawan abal-abal. Intinya sih mau meras begitu aja. Dia tanya soal APBD kita, penyerapan anggaran dan lain sebagainya. Saya tanya, ternyata dia ketakutan. Saya bilang Anda itu salah masuk ke sini. Kita itu di sini tuh ngurusi media. Kok wani-wani ini datang ke sini Anda tidak jelas identitasnya. Jadi mungkin bagian dari sini nih, 400 ribu media online yang tidak jelas itu. Maka tadi disampaikan Mas Sofyan itu ada cek fakta, mungkin masuk di dalam 300-an media yang terverifikasi ini. Kita harus cek and recheck, benar atau tidak. Gitu kan? Apa yang kita dapatkan ini benar atau tidak? Di uang 75.000 tadi uangnya palsu, kemudian uangnya betul tetapi di gambarnya di tengah-tengah itu ada baju adat dari Tionghoa, Cina begitu. Itu kan luar biasa sekali di pelintir-pelintirnya. Nah. Ini untuk anak muda aja lah. Nanti karena banyak sekali materinya, coba saya langsung ke ini Bapak Ibu. Ini contoh yang kemudian kita harus mengecek. Ini saat Pilkada 2017 ketika Ahok. Coba Ahok, kamu kira kami niat bangun masjid dan
naikan haji marbot begitu. Dibuat hoaks begini nih, orang kan panas jadinya. Jadi isu agama. Padahal berita aslinya begini nih. Kamu kira kami bohong bangun masjid naikan haji. Jadi Ahok itu bilang bahwa kamu kira kami bohong sudah bangun masjid sama menaikkan haji marbot, tapi dipelintir. Gitu. Ini satu berita hoaks, kemudian harus ada cek and rechecknya, ada versi aslinya begitu. Kita gampang sekarang, yang penting punya paket data Bu, Pak. Kalau punya paket data, insya Allah bisa ngecek. Tapi kalau nggak punya paket data, itu bahaya, nggak bisa ngecek. Jadi modenya nggak bisa lihat website begitu ya. Ada lagi, ini waktu Rieke Diah Pitaloka membuat sebuah pernyataan soal apa ini? Saya soalnya nggak bisa baca. Aslinya itu kan ini soal pansus Pelindo, ya. Kalau di sini kan soal TAP MPRS 1966, ya. Ini hoax, aslinya ada. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini Pak Tifatul Sembiring, bayangkan. Pak Tifatul Sembiring, Masya Allah, lihat ini Mas Sahal AS. Kalau tweet ini saya lihat sendiri tweetnya. Padahal kejadian itu di Thailand. Bayangkan, mantan Menkominfo loh ini. Kalau tidak teliti, maka siapapun bisa rakyat jelata, bisa pejabat, bisa pemuka agama. Kalau itu sudah diniati tidak dengan check and recheck, kemudian ada asal share, tidak di sharing dulu, itu ya bisa begini. Tidak ada jaminan Profesor mohon maaf Prof, kalau Prof Samsul terjamin lah. Nge-share itu yang betul-betul, bisa jadi share-sharannya nggak benar. Kenapa? Karena ada niatan politik. Ada niatan politik. Oh, kalau ini nggak hoax, ini asli semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.